أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagai mukaddimah kita tumpangkan kepada Ustadz kita yang tadi telah mengawali kajian kita pada malam hari ini sehingga kita dapat efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Malam ini kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam sebuah surat di mana Allah beri nama suratnya dengan surah kekuasaan. Surat ini diberi nama dengan surah kekuasaan, dalam bahasa Arab disebut Al-Mulk, karena memang ada bunyi kalimat itu pada ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Di kalangan ulama tafsir ada juga yang memberi nama surat kita ini dengan nama surah Tabarak. Diberi nama surat Tabarak karena memang ada bunyi kalimat pertama dari surah ini, ayat pertama, Tabarakalladzi. Sedang membaca surat apa? Lagi baca surat Tabarak. Ada yang berkata begitu. Ada juga yang memberi nama surat kita ini dengan surah yang memberi keselamatan, atau yang diistilahkan dengan surah Al-Munjiyah. Kalau penamaan yang ketiga ini memang Nabi sendiri yang memberi nama, yaitu barang siapa yang melazimkan baca surat ini setiap malamnya, dia akan mendapatkan keselamatan cahaya yang sangat terang benderang nanti di akhirat yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Itu hadis Nabi. Apa pesan-pesan, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dalam ayat-ayat surah Al-Muluk atau surah kekuasaan ini? Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Awal perkataan ayat pertama dengan ungkapan tabaraka. Yang akar kata dari kalimat tabaraka ini dari kata baraka yubariku. Orang kawin siap ijab kabul sah. Kita disunahkan Nabi berdoa, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum khair. Apa itu artinya? Kalimat tabaraka yang akar katanya dari baraka yubariku, bahasa kita Indonesianya sering kita sebut berkah. Berkah. Apa itu berkah? Tentu begitu lagi pertanyaannya. Apa itu berkah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penggunaan kata berkah dalam kehidupan sehari-hari, contoh, ibu menanak nasi untuk 2 orang di rumah,
nasi dan lauk pauknya sudah tersedia, pintu diketuk lagi, datang 2 tamu, sehingga yang memakan nasi porsinya untuk 2 orang dan lauk pauknya untuk 2 orang, akhirnya dimakan oleh 4 orang. Keempat-empatnya kenyang dan lauk pauk nasi tersedia cukup. Lalu kita berkomentar, berkah makanannya. Bapak dapat proyek itu secara SOP-nya 6 bulan 1 semester, 5-4 bulan selesai dengan laporan-laporannya. Lalu kita berkata, wah, berkah waktunya Bapak ya. Ada kakek nenek yang usianya 80-90 tahun umurnya, mestinya kan baca Quran pakai kacamata, pendengaran pakai alat bantu pendengaran, kemana-mana mestinya dibantu dituntun oleh anaknya atau cucunya. Ini sudah 85-90 tahun umurnya, naik motor masih bisa mengendarai motor sendiri. Tidak mau dia dipandu oleh cucunya atau anaknya. PD dia, lebih percaya diri dia kalau dia bawa motor menyetir sendiri. Lalu kita berkata, wah, lihat Quran tidak pakai kacamata, tidak perlu pakai alat pendengaran, umur sudah 95 tahun. Di kampung saya ada 102 tahun umurnya, baca Al-Quran, saya hadiahkan dia dulu, saya dari Kairo, sampai sekarang itu Quran. Karena memang hari-harinya tidak pernah saya datang ke tempat itu kecuali dia megang Al-Quran yang saya berikan, khatam Quran setiap waktu. Tidak perlu ke kacamata. Lalu kita berkomentar, wah, berkah umurnya. Jadi apa sebenarnya makna kata berkah ini? Oh, makna kata berkah itu ternyata kebaikan yang sangat banyak yang Allah taburkan kepada kita manusia. Sehingga kita baca terjemahannya Bapak Ibu, kalimat tabarokah itu seolah-olah tidak ada ungkapan kata kecuali mengakui keagungan Allah, sehingga diterjemahkan dengan bahasa subhanallah, maha suci Allah, begitu. Karena saking banyaknya kebaikan Allah itu pada kita. Nah, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan, dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Di antara ibu bapak ada yang mungkin lemah, umur sudah senja. Jangan lupa Allah berkuasa membuatnya jadi kuat. Alhamdulillah masih bisa sholat subuh ke masjid. Yang muda-muda banyak tidak bisa sholat masjid. Ibu hebat tuh, Allah berkuasa. Di antara kita mungkin ada yang berkata, kami jahil bodoh Pak Ustaz, diajar 2 luput 3. 2 yang diajarnya luput 3. Berusaha belajar baik-baik, insya Allah Allah berkuasa membuat dia jadi berilmu. Banyak dulunya murid, kini jadi hebat. Bapak Ibu sekalian, di antara kita mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz kami masih miskin. Berusaha sungguh-sungguh sempurnakan ikhtiar, Allah berkuasa membuatnya kaya raya. Dulunya pedagang asongan, kini 3 sampai kadai di pasar raya ya. Allah berkuasa untuk itu. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Pak Ustaz masih muda, powerful. Jangan lupa Allah juga berkuasa menghilangkan kekuatannya. Tiba stroke, habis cerita, tutup buku. Di antara kita mungkin ada yang berkata, kalau soal pitih tinggal gesek, selesai. Jangan lupa Allah juga berkuasa menghilangkan harta bendanya sehingga bangkrut, miskin, papa tidak punya apa-apa. Banyak kan contohnya. Dia dulu kayu tuh, kini dalam genggaman Allah semuanya Bapak Ibu sekalian. Di antara kita mungkin ada, masya Allah, kemampuan akademiknya pintar luar biasa, titel dari depan, titel dari. Jangan lupa Allah juga berkuasa untuk menghilangkan ilmunya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kekuasaan yang Allah titipkan pada kita itu titipan, bukan kita punya itu. Titipan. Siapa yang punya? Hakikat pemilik dari kekuasaan itu adalah Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah hakikat seluruh kekuasaan adalah milik Allah.
Dia distribusikan kekuasaan bagi siapa yang ia kehendaki, ia cabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Allah juga berkuasa untuk memuliakan seseorang yang ia kehendaki. Allah juga berkuasa untuk menghinakan seseorang yang ia kehendaki. Ada orang ingin sekali jabatan tertentu, tidak dapat-dapat, ya belum didistribusikan oleh Allah. Ada orang yang biasa-biasa saja, dia tidak ada promosi segala macam, ditunjuk jadi pimpinan, jadi kepala. Allah berkuasa. Ada yang kasak kusuk, ingin jabatan, dapat dia 2-3 bulan setelah itu namanya ada dalam list KPK. Bukan dia saja yang malu, dengan anak cucunya malu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuasaan bagi siapa yang kehendaki, mudah juga bagi Allah mencabut. Kenapa bahasa mencabut dipakai oleh Allah, ya? Kenapa tidak dan Allah mengambil kekuasaan? Tidak, karena orang berkuasa, kalau dia sudah berkuasa, ingin kekuasaannya itu dia pegang terus, tidak mau melepaskan kekuasaannya. Maka Allah datang dengan kalimat, Allah juga mampu mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Begitu bahasanya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, Maha suci Allah yang dalam genggamannya seluruh kekuasaan, dan dia atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Jadi tidak ada yang patut untuk kita sombongkan. Yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat kedua dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan contoh sampel dari kekuasaan Allah itu. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah, ini dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia siapa? Yang pada ayat pertama telah kita jelaskan, yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Ayat yang kedua ini Allah ingin menyampaikan di antara tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan kematian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana kehidupan itu juga adalah makhluk ciptaan Allah. Dalam sebuah hadis sahih dalam Sahih Bukhari, karena kematian itu makhluk, kehidupan itu juga makhluk, kan ada waktunya nanti semua makhluk-makhluk ciptaan Allah ini akan dibinasakan kalau kiamat, gitu. Sehingga dalam hadis Bukhari, nanti di padang mahsyar setelah semuanya dibinasakan, dimatikan semua yang diciptakan ini, ada satu lagi yang belum dimatikan dari ciptaan Allah itu. Apa dia? Satu lagi yang belum dimatikan dari ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang bernama kematian itu sendiri. Maka sini dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, maka datanglah ciptaan Allah bernama kematian itu, dipanggil, lalu disembelih oleh Allah. Semenjak itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi ciptaan Allah makhluk bernama kematian. Bermulalah kehidupan abadi yang tidak ada mati-matinya. Kehidupan apa namanya Bapak Ibu? Akhirat. Allah ingin mengatakan pada ayat yang kedua ini, bukti dan tanda dari kekuasaan Allah. Allah membuat sistem di alam raya kita ini, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada enggak di antara Bapak Ibu, saya ingin hidup selama-lamanya, enggak ada matinya? Kalau itu di antara Bapak Ibu berkeinginan proposalnya kepada Allah supaya dihidupkan selama-lamanya, silahkan saja cari alam lain selain alam yang kita tempati ini. Kenapa? Kalau alam yang kita tempati ini itu sistem yang Allah buat. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi itu satu di antara tanda kekuasaan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada pendapat ulama tafsir. Makna dari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-mauta itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang memilukan, menyedihkan hati. Apa itu?
meninggal satu di antara keluarga, tidak beruntung perniagaannya, tidak naik-naik pangkat jabatannya, tidak lulus pada ujian tertentu. Semua ini itu disimbolkan, dilambangkan dengan al-mauta. Pokoknya memilukan hati, sedih. Manakala al-hayah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Adapun al-hayata itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menggembirakan hati. Dapat cucu, dapat anak. Beruntung perniagaannya, lulus pada ujian tertentu, naik pangkat jabatannya. Itu simbolnya al-hayata. Di antara tanda kekuasaan Allah, dua keadaan itu silih berganti diperedarkan Allah pada kita. Itu bukti kekuasaan Allah. Kadang menyedihkan hati, kadang menggembirakan, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita berkeinginan, Ustaz, tolong mintaan ke Allah ya Ustaz, ambo ingin nio bahagia sehidup di dunia kuah, tidak ada sedih-sedihnya sampai mati. Kalau itu keinginan Bapak Ibu sekalian, silahkan cari alam lain selain alam bumi yang kita tempati ini. Kenapa? Karena sistem yang Allah buat adalah bukti tanda dari kekuasaan Allah itu. Dua keadaan itu silih berganti diperedarkan Allah. Kadang yang menyakitkan hati, kadang juga ada yang membuat senang gembira. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua keadaan itu, baik yang disimbolkan dengan al-mauta memilukan hati atau yang disimbolkan dengan al-haya, kedua-duanya silih berganti. Oleh karena itu Allah menyebut, Nabi Muhammad menyebutkan, kalau orang beriman itu menghadapi kedua keadaan, ini tidak ada masalah bagi dia. Yang penting pengambilan sikapnya tepat. Kalau Allah timpakan kepada dia yang menyakitkan hati, musibah, cobaan, maka pilihan sikapnya tepat. Apa pilihan sikapnya? Bersabar kan? Dengan bersabar Allah mengatakan beri kabar gembira dia, surga menanti. Itu kalau dia bisa sabar. Kalau seandainya Allah uji dia dengan nikmat karunia, pilihan sikapnya juga tepat. Tidak lupa diri, tidak lupa teman-teman. Ingat selalu dengan Allah, bersyukur. Ujung dari sikapnya ini juga pahala. Jadi bagi seorang mukmin tidak ada sesuatu yang repot-repot aman. Baik yang ditimpakan Allah padanya yang menyenangkan atau yang menyedihkan, dengan pilihan sikap yang tepat, insya Allah kedua-duanya lumbung pahala. Lumbung pahala. Itu orang yang beriman. Sehingga Nabi mengatakan, ajaban li amrul mu'min. Luar biasa kalau orang beriman itu. Bila ditimpakan kepadanya sesuatu yang negatif, bersabar dia, pahala dapat. Bila Allah berikan dia nikmat karunia, ini ada bersyukur dia, pahala juga dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua dari surah Al-Muluk ini, Allah ingin menyampaikan satu persepsi baru tentang ujian. Bapak Ibu, selama ini sebagian besar kita menganggap ujian itu adalah yang sedih-sedih saja, yang memilukan saja, yang disimbolkan oleh al-mauta saja. Sementara kalau dapat beruntung perniagaannya, lulus pada ujian tertentu, dapat anak, itu tidak ujian. Ayat ini ingin menjelaskan, baik yang disimbolkan dengan al-mauta yang memilukan hati, atau yang disimbolkan dengan al-hayah yang menggembirakan hati, kedua-duanya ujian, kedua-duanya ujian. Tapi memang kehidupan kita di tengah masyarakat, beruntung diuji Allah dengan meninggal satu di antara keluarga. Komentar kita, sabar ya, kamu lagi diuji oleh Allah. Tidak lulus ujian tertentu, sabar ya nak, mungkin ujian berikutnya kamu lulus, kamu lagi diuji oleh Allah. Tidak beruntung perniagaannya, lalu kita, sabar ya pak, masa beruntung taruhisnya pak, sesekali rugilah, besok insya Allah untung 2 kali lipat. Bapak Ibu, jarang kita komentar dapat anak ibu tuh, lalu hati-hati bu, anak tuh ibu sedang diuji oleh Allah ya, jarang. Padahal iya, juga itu adalah ujian. Dapat pangkat jabatannya, jarang kita berkomentar, bu hati-hati itu pangkat adalah ibu lagi diuji oleh Allah dengan pangkat. Jarang, padahal iya itu juga ujian. Naik pangkat jabatan, ujian. Beruntung perniagaannya, jarang kita berkomentar, pak hati-hati pak, itu keuntungan yang Allah berikan, Allah sedang menguji bapak dengan keuntungan. Jarang, padahal iya kedua-duanya itu ujian. Survei di lapangan membuktikan betapa banyak orang yang sukses ketika diuji oleh Allah dengan kesedihan hati, kepiluan, musibah, cobaan.
Tapi betapa banyak orang yang gagal ketika diuji oleh Allah dengan nikmat karunia pangkat jabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meninggal satu di antara keluarga. Terasa capek mana Allah ambil Pak Ustaz. 2-3 hari, kami lama nerima Pak Ustaz. Akhirnya dia luluh. Kenapa? 2 liter, 3 liter pun air mata keluar, tak mungkin itu nyawa datang lagi ke orang tuanya, ke keluarganya yang meninggal. Akhirnya dia terima. Bapak Ibu, lulus. Tetapi ketika Allah uji dia dengan nikmat karunia, Allah uji dia dengan pangkat jabatan, lupa jo kawan banyak tuh. Dulu kawan seperjuangan, lupanya kini banyak. Yang lebih parah dari itu adalah Pak, lupa dengan dirinya. Mbak, caranya lupa jo dirinya, sombong banyak. Ada yang lebih parah dari itu Pak Ibu sekalian. Ketika Allah beri nikmat karunia, lupa dengan yang memberi nikmat itu kepadanya. Tak nampaknya di masjid lain. Dulu ketika Allah dapat kursi, acok baca ayat kursi. Dah dapat kursinya ayatnya tinggal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang beriman tak begitu dia. Ini di antara tanda kekuasaan Allah. Allah buat sistemnya seperti demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Kalau dia sikapi itu ujian dengan kesabaran, pahala dapat. Kalau dia sikapi itu ujian adalah ujian kenikmatan dengan bersyukur, insya-Allah lumbung pahala yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, yang terakhir ada poin ayat kedua ini digarisbawahi oleh para ulama tafsir. Kenapa Allah menyebutkan pertama kematian, baru menyebutkan kedua kehidupan? Bukankah kita sekarang hidup, mati itu beko? Susunan ayatnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Bapak Ibu, peletakan lafaz-lafaz ini pertama ikut kemudian itu dalam Al-Quran bukan sembarang letak, ada juga rahasianya, ada juga hikmahnya. Seperti dalam Quran Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan. Itu dalam Islam supaya jerah. Aku pencuri laki-laki pertama, tidak disebutkan penyebutan pencuri perempuan yang kedua, karena mayoritas dari perbuatan ini apa-apa atau laki-laki, tapi tidak tertutup kemungkinan yang maliang tu ama-ama Indo-Indoa disebutkan juga, tapi kan disebutkan kedua, minoritas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua alasannya, kalau ketahuan laki-laki kajau orang, tembok-tembok di loncengnya kan lapeh. Tapi kalau ama-ama ketahuan dikajau orang, pakai rok, sobat tembok, tetangkok. Itu diantara hikmahnya. Tetapi ketika Allah, mohon maaf ibu-ibu, ketika Allah menyebutkan penzina perempuan terlebih dahulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki dera. Yang belum kawin didera 100 kali dera. Yang sudah kawin rajam sampai mati. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita kenapa didahulukan penzina perempuan baru penzina laki-laki? Mayoritas dari munculnya perbuatan ini difaktori oleh perempuan. Itu sebabnya perempuan agak safety, tidak boleh mendayu-dayu kalau mengecek orang lain, harus menutup aurat sehingga tidak menimbulkan hal-hal efek negatif begitu. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan yang gata itu laki-laki Pak Ustaz. Iya, ada juga yang begitu, tapi minoritas disebutkan juga dia, tapi disebutkan yang kedua. Kali ini Bapak Ibu sekalian disebutkan lafaz pertama kematian, baru disebutkan lafaz kedua kehidupan. Kalau Bapak baca itu mauta, judul otawa tentang kematian, judul caritowa celai ota tentang kehidupan dan obsesi hidup. Dari dua topik itu, mana yang lebih capek ingat pada Allah, mana yang lebih capek ingat dengan hari akhirat? Dengan mengingat kematian lebih cepat ingat Allah, ingat akhirat. Itu sebabnya ketika nanti kita membicarakan dunia, orientasinya adalah akhirat kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah.
baru 2 dari 30 ayat-ayat di dalam surah Al-Mulk yang luar biasa, terlihat, nampak begitu semuanya ada dalam genggaman Allah yang menunjukkan Allah Maha Berkuasa, Allahu Akbar, dan kita adalah kerdil, hina, kecil di hadapan Allah. Tidak ada sisi untuk kita sombongkan di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dilanjutkan oleh Bapak Ibu secara bersendirian, atau nanti setelah Idul Fitri kita akan lanjutkan kajian tafsir yang seperti demikian, biar 2-3 ayat tapi mengetahui makna-maknanya dan memberikan implikasi dalam kehidupan kita, termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan diri kita sebagai seorang ciptaan yang tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.